Anda masuki segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia Pagi. Saatnya kita lupakan Uzbekistan, saudara. Timnas Indonesia bangkit, kita move on melawan Irak nanti malam untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Laga ini akan berlangsung nanti malam di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis 5 Mei 2024, waktunya kalau di Indonesia jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi Anda menyimak Sapa Indonesia Pagi, kita sudah banyak bahas soal strategi dan juga taktik bola. Nah, sekarang di Kompas Bisnis, giliran urusan cuan. Berapa sih harga transfer Garuda Muda kita? Kita lihat ya data pertama. Kami mengutip data ini saudara dari transfermarket.co.id. Yang pertama, posisi pemain dengan harga termahal Garuda Muda U23 adalah Rizky Ridho, kapten Timnas U23 yang sayangnya kemarin kena kartu merah. Harga Rizky Ridho, harga transfernya adalah 6,9 miliar rupiah. Rizky Ridho ini posisinya ada di bek tengah saudara. Dan saat ini di usia 22 tahun ia memperkuat klub Liga 1 Persija Jakarta dan juga Timnas Nasional Indonesia. Posisi kedua dari Rizky Ridho kita geser. Pemain termahal Garuda Muda kedua adalah Alfeandra Dewangga yang berada di posisi gelandang bertahan dan usianya saat ini adalah 22 tahun. Alfeandra saat ini merupakan pemain dari klub PSIS Semarang dan harga pasarannya adalah 5,2 miliar rupiah. Sementara posisi termahal untuk harga pasaran di U23, posisi ketiga kita lihat saudara ada Bagas Kava. Bagas Kava di posisi bek kanan kalau di U23 saat ini memperkuat klub PA Barito Putra dan harga pasarannya mencapai 4,7 miliar rupiah. Oke, ini sebenarnya adalah gambaran saudara. Nilai pasar dari seorang pemain dari kompetisi yang terpilih berdasarkan nilai pasar tertinggi. Sebenarnya gimana sih menentukan yang ini harganya sekian, tadi ada 6,9 miliar untuk Rizky Ridho, ada yang 4,7, ada yang 5,2 miliar. Terbentuknya seperti apa? Pengaruh harganya tuh apa saja? Nah pagi ini kita akan berbincang bersama FIFA Football Agent Muli Munial. Mas Muli, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis, apa kabar? Baik, saya jadi grogi manggilnya Mas Viva. Mas Muli, ini penasaran karena mungkin orang-orang nggak tahu gimana sih kok ada satu orang di harganya bisa 6 miliar, ada yang 4 miliar, ada yang 2 miliar. Nah itu harganya terbentuknya gimana Mas Muli? Sebenarnya ya kalau kita dengar harga pasaran market itu apakah di berita atau di media itu kebanyakan kebanyakan itu sangat overvalue agak lebay sedikit lah, tapi memang nggak ada yang memang tipis-tipis nggak jauh dari itu. Ya kan memang kita memvalue pemain itu dari performance mereka tentunya, ya kan performance mereka sekarang, ya kan. Nah tentunya dengan masuk timnas itu juga menambah value karena kita tentu berpendapat pemain timnas itu adalah pemain yang telah dipilih melalui saringan dan scouting bahwa ini adalah pemain terbaik di negara ini gitu. Oke. Kalau tadi berarti kalau dia masuk timnas berarti harganya menambah gitu ya. Tapi kalau misalnya nih Mas, dia dihitung juga nggak sih udah pernah ngegolin berapa kali? Atau misalnya dia masuk ke klub tertentu yang mungkin bonafit gitu ya di tanah air itu juga jadi perhitungan nggak? Tentu, jadi sekali lagi saya bilang statistik mereka dan performance mereka sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau striker dicari apakah dia berapa gol musim ini, ya kan. Kalau seorang defender bagaimana dia bisa performance sebagai menjaga posisi dia sebagai bertahan. Dan tentu yang mempengaruhi juga bagaimana pemain ini juga demand-nya di lokal market. Kalau saya memang banyak main di lokal market kan di sini kan. Jadi ketika pemain direbutin oleh 5-6 klub, tentu nilai dia akan naik otomatis karena tentu klub-klub ini akan bersaing untuk mendapatkan pemain ini dengan harga yang terbagus gitu, ya kan. Tapi memang basicnya adalah performance. Klub-klub juga sudah cukup jeli sekarang, ya kan. Mereka udah lihat statistik juga sudah cukup lengkap. Jadi based on that dan bagaimana apa langkahnya pemain itu, ya, dengan posisi dia, dengan permainan dia yang bisa didapatkan itu tentu menambah value dari pemain, Mbak. Oke, Mas, kalau suka dapat kartu gitu, sering gitu ya dia dapat kartu itu mempengaruhi harga juga nggak?
sangat sangat sedikit. Kita balik ke karakter jadi. Oke. Jadi baik lagi mungkin jadi kalau soal kartu itu karakter. Kadang-kadang kartu itu terjadi jika ini memang bagian dari permainan bola. Tapi kadang-kadang ada kartu itu terjadi dari memang karakter pemainnya mungkin yang kurang kurang bagus atau bagaimana, ya kan? Itu tentu mempengaruhi. Tapi rata-rata kartu itu ya rata-rata seperti kita bilang apa yang terjadi oleh Rizky Ridho kemarin ya itu mungkin sangat accidental, ya kan, Mbak? Jadi kita bukan bisa nilai bahwa dia gara-gara kartu merah itu dia nilai turun, ya tidak juga gitu. Oke, ini kalau kita bandingkan ya Mas ya dengan bursa transfer di luar negeri ini kan biasanya ditunggu juga oleh para penggemar sepak bola dan pergerakannya sangat dinamis. Kalau di pasar transfer Indonesia, apakah sedinamis dan secair yang terjadi di bola luar negeri, Mas? Belum secair di luar negeri, cuma perkembangan memang 3 tahun 5 tahun ini sangat berkembang. Soalnya dulunya biasanya pemain itu hanya dikontrak selama setahun, ya kan. Transfer itu terjadi ketika kontrak jangka panjang, contohnya 5 tahun, ya ketika 2 tahun dia mau dijual ke klub lain, disitulah terjadi ada transfer fee dan negosiasi antar klub. Emang rata-rata selama ini memang klub lebih prefer untuk jangka pendek. Cuma saya lihat 5 tahun terakhir ini sudah banyak klub yang mengontrak pemainnya untuk 3 tahun, 5 tahun. Jadi mulai terjadi transfer fee. Contoh aja mungkin salah satu transfer pengalaman saya tahun ini terjadi mungkin ketika salah satu Borneo melepas pemain asingnya yang masih dalam kontrak ke Cina. Itu luar biasa dealnya, itu bisa ya kita bilang MM-an gitu Pak. Tapi rata-rata memang sudah terjadi di lokal transfer juga, tapi memang belum segede di luar negeri, tapi mudah insya Allah kita bakal menuju ke sana, Mbak. Amin. Ini karena kalau kita melihat juga sebenarnya kualitas pemain lokal juga nggak kalah gitu ya Mas ya dengan pemain dari asing. Tapi kalau melihat talenta-talenta yang ada di dalam negeri gitu, kalau agen tuh menemukan talenta muda, dia punya potensi gitu, gimana sih Mas kalau cara nyarinya gitu? Apakah dia melihat pertandingan-pertandingan atau bahkan berburunya dari sejak dini di sekolah bola? Itu bisa terjadi beberapa hal, Mbak. Memang kita juga butuh tim scouting yang membantu kita. Kita juga dibantu oleh pelatih SSB yang kadang-kadang datang ke kita merekomendasikan pemain. Kadang saya juga mempunyai pemain yang merekomendasikan pemain mereka juga, pemain temannya dia ini bagus, ini bagus. Tapi juga kita apa yang terjadi sekarang memang turnamen usia dini juga banyak diorganize oleh PSSI ataupun oleh swasta. Itu kesempatan kita untuk datang melihat mereka ketika usia dini. Sekarang kan ada juga Elite Pro. Elite Pro itu U16, U18, U20. Itu juga kesempatan bagi agen. Ada juga Top Score, ada juga Liga Kompas untuk yang junior. Itu kesempatan kita untuk datang melihat talent-talent muda ini, Mbak. Tentu dibantu oleh pelatih-pelatih juga, dibantu oleh teman-teman pemain juga yang memberikan rekomendasi gitu. Oke, kalau rekomendasi itu sudah diberikan dan agen ngelihat oh iya nih kayaknya nih bibit unggul nih. Nah setelah itu biasanya apa yang dilakukan agen ketika menemukan calon superstar gitu? Ya memang kita tentu melakukan pendekatan ke orang tuanya terutama untuk anak-anak yang di bawah umur. Ya, cuma memang ada peraturan FIFA juga yang mungkin kita tidak bisa menandatangani komitmen sebelum dia mungkin kontrak profesional pertama dia setelah 18 tahun ya. Itu juga kita harus jaga. Tapi memang masih grey di sini areanya, Mbak. Tapi tentu pendekatan-pendekatan ini kita lakukan. Ya saya ingat dulu ketika saya scouting, ketika memang kompetisi belum banyak, saya tinggal datang ke timnas, saya udah tahu, saya tinggal milih tutup mata gitu. Tapi dengan persaingan agent juga yang cukup kompetitif sekarang, jadi kita harus terjun ke usia muda juga, kita harus turun ke bawah gitu, ya kan. Jadi ya hal-hal gitu kita perlu pendekatan karena banyak yang mereka butuhkan, Mbak, dari nutrisinya mungkin belum sempurna, dari kadang-kadang ada pemain muda yang nggak punya sepatu bola. Jadi hal-hal gini yang harus kita support. Belum lagi dia tentu kewajiban dia adalah menyelesaikan pendidikan dia minimum SMA itu harus dilakukan. Di sini tugas agen juga bagaimana meramu ini semua, Mbak, untuk mensupport dia seideal mungkin sehingga dia bisa dapat perform sebaik mungkin gitu. Itu tadi Mas Muli cerita soal persaingan agen. Jadi sebenarnya yang bersaing bukan hanya pemain-pemainnya ya untuk bisa dilirik, tapi agennya juga bersaing Mas mencari pemain terbaik. Betul, Mbak. Kalau di luar negeri itu udah dari 12 tahun tuh agen udah lirik pemain-pemain tuh, Mbak. Karena mereka kompetitif ya. Dan ya itu ya saya bilang, saya lihat bagaimana perkembangan 10 tahun terakhir itu ya udah banyak. Jadi kami juga berlomba-lomba gitu mencari talent.
dari usia muda. Kadang kalau mungkin sekarang udah usia yang sudah 18 tahun, 20 tahun ke atas, rata-rata udah pemain bagus, sudah diwakili oleh agent gitu. Oke, terima kasih Mas Muli. Ini pengetahuan baru juga buat saya, mungkin buat pemirsa di Kompas TV juga untuk melihat bagaimana harga terbentuk sebenarnya di pasar pemain sepak bola. Terima kasih Mas Muli Munial sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas. Ya, terima kasih Mbak Paskali, sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat Mas Muli.